Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya sahabat Magnet Rezeki semua? Semoga selalu dalam keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang sudah sama-sama bahu-membahu untuk memenuhi target yang saya tetapkan, yaitu 10.000 member ya. Selamat buat Anda semua. Dan tentunya kita sama-sama luruskan niat ya, bahwa sekarang ini memang tidak mudah ya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan jalan-jalan yang Allah tetapkan buat kita. Tapi dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, dan saya merasa nyaman sekali dengan Telegram. Semoga dengan Telegram ini bisa memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dan juga kita berharap semoga Indonesia bisa segera bangkit dan menjadi negara yang sangat-sangat dibanggakan di seluruh muka bumi. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya janjikan bahwa saya akan menyampaikan materi tentang jeruk nipis ya, tips jeruk nipis. Tentunya tips jeruk nipis ini berhubungan erat dengan materi-materi sebelumnya, yaitu Law of Projection, Paradox of Candy, dan terutama jendela buram. Jadi begini Bapak Ibu, ada banyak sekali orang yang menganggap bahwa hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh dengan musibah, penuh dengan hutang ya. Dalam materi sebelumnya, lunas hutang seketika, saya sampaikan bahwa sebenarnya kita udah nggak punya utang lagi kan. Ternyata yang kita perlukan adalah switching. Switching apa? Switching fokus. Selama ini kita fokusnya kepada hutang, maka ya hutang itu nggak bisa kita hilangkan ya. Kemudian dia memang realitanya ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita men-switch pikiran kita, men-switch alam bawah sadar kita bahwa kita udah nggak punya utang. Yang kita punya adalah amanah, dan amanah itu konotasinya jauh lebih positif dibandingkan dengan hutang. Kalau hutang tuh kita rendah sekali gitu ya. Kalau hutang tuh kita merasa kita hina dan seterusnya. Tapi kalau amanah, maka kita merasa state kita jauh lebih tinggi, tapi kemudian kita bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang Allah titipkan untuk kita ya. Nah, dalam Paradox of Candy juga disampaikan bahwa rezeki dan bungkusnya ya, isi dan bungkusnya itu satu paket. Kita nggak mungkin bisa menikmati isinya tanpa ada bungkusnya. Nah, bungkusnya itulah sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Kita nggak suka, kita nggak butuh gitu ya. Kadang ujian, cobaan, musibah, hinaan, cacian, makian, dan seterusnya, kita nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu satu paket Bapak Ibu. Itu satu paket yang tidak bisa tidak, harus kita terima ya. Bahkan tidak mungkin ada orang yang menerima rezeki tanpa dia mendapatkan paket bungkusnya seperti bungkusnya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menerima bungkusnya itu dengan lapang dada, ikhlas, ridho, penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya, udah kerjain belum tugasnya gitu ya. Ya, kerjakan ya. Ya Allah, saya syukuri hutang ini atau amanah ini, saya syukuri musibah ini, ujian ini, dan meyakini bahwa ini adalah bagian dari rezeki yang indah dari Engkau. Nah, ketika itu sudah ada dalam diri kita, pertanyaannya, emang kita masih punya masalah? Udah nggak punya toh, ya? Kita udah nggak punya masalah Bapak Ibu, karena masalah itu adalah paket rezeki. Ya, dia adalah bungkus rezeki yang ada dalam diri kita. Semakin ikhlas kita, semakin ridho kita menerima masalah itu, semakin kita lapang dada menerima masalah itu, semakin besar rezeki yang akan diterima. Maka kita udah nggak punya masalah kan? Ya, kita udah nggak punya masalah Bapak Ibu. Ya, maka saya berharap sekali Bapak Ibu mengulang-ulang materi tentang Paradox of Candy dan mengatakan bahwa kita udah nggak punya masalah. Ya, nah maka kita akan bicara tentang tips jeruk nipis ini ya, untuk menambahkan dosis dari ilmu Paradox of Candy dan Law of Projection. Oke Bapak Ibu, cuma sebelumnya saya minta Bapak Ibu pejamkan mata, boleh ya? Pejamkan mata, saya mau lakukan visualisasi nih gitu ya. Saya melakukan visualisasi, boleh? Sekarang dong tutup matanya. Oke, tutup ya, kan ini kan cuma audio.
Udah tutup mata belum? Kalau belum, tutup mata dulu ya. Oke, sekarang sudah ya. Oke, bayangkan Anda berada di sebuah rumah. Kemudian di rumah itu adalah rumah teman Anda. Lalu kemudian Anda ternyata reunian dengan teman-teman Anda. Tiba-tiba Anda haus ya. Lalu kemudian, di mana boleh minum nggak gitu kan? Kata teman Anda, coba datang ke belakang aja gitu ya. Langsung ke dapur ambil air minum sendiri. Oke, kemudian Anda berjalan ke dapur. Lalu kemudian melihat ada sebuah kulkas di sana. Lalu kemudian Anda buka kulkasnya. Ternyata di dalam kulkas itu Anda melihat ada beberapa barang ya, ada buah ya, ada yang buahnya warna hijau kiwi gitu ya. Hijaunya makin terang, makin bagus, makin jelas, bahkan ada duri-duri yang warna coklat itu ya, yang kiwi itu makin jelas di mata Anda. Di sebelah kiwi itu ada pisang, warnanya kuning terang, makin terang, makin terang, makin jelas bagi Anda ya. Dan Anda pikir, wah ini pisangnya pisang impor ini ya. Di sebelahnya ada jeruk nipis Bapak Ibu. Nah, jeruk nipis ini jeruk nipis yang ya ada warna hijau kekuningan seperti itu ya. Kemudian Anda tertarik dengan jeruk nipis ini. Anda ambil jeruk nipisnya ya, lalu kemudian Anda tertarik dengan apa yang ada dalam jeruk nipis itu. Lalu kemudian Anda ambil pisau. Wah, pisaunya juga tajam sekali, kayaknya pisau Jerman ini. Kemudian Anda mulai potong, sret ya. Lalu kemudian terkelupas itu ada air yang mengucur di sana. Lalu kemudian Anda penasaran dengan rasa jeruk nipis itu. Lalu kemudian coba deh ambil jeruk nipisnya, masukkan ke lidah Anda sekarang. Sekarang Anda masukkan ke lidah Anda. Lalu kemudian Anda tetesi dengan air perasan jeruk nipis ke lidah Anda. Rasanya gimana? Asam ya. Lalu kemudian Anda letakkan kembali dan kemudian Anda ambil air yang Anda butuhkan. Oke, Bapak Ibu, sekarang boleh Anda buka mata Anda. Nah, ketika Anda membuka mata Anda, sekarang saya mau tanya, ada nggak jeruk nipisnya Bapak Ibu? Ada nggak jeruk nipisnya sekarang? Ya, nggak ada, karena cuma membayangkan. Tapi sekarang pertanyaan saya, kebayang nggak atau terasa nggak asamnya dari jeruk nipis itu? Terasa ya, ya. Tapi barangnya nggak ada. Kok terasa? Ya, kok bisa? Barangnya nggak ada, tapi terasa asam dalam lidah Anda. Dan mungkin sekarang masih asam juga, betul ya? Kenapa kok begitu? Gitu ya? Karena Bapak Ibu, akal bawah sadar kita, alam bawah sadar kita itu mengasosiasikan sesuatu yang real, ya, sesuatu yang real padahal dia tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada tapi real rasanya. Sekarang jeruk nipis itu nggak ada, ya, tapi kok terasa asam dalam jiwa Anda sekarang? Bapak Ibu, begitulah alam bawah sadar kita. Dia tidak membedakan ini real nggak sih sebenarnya, ini beneran nggak sih, gitu ya? Nggak, dia nggak peduli. Yang penting Anda asosiasikan dengan fokus Anda, maka dia terasa dan bahkan itu berdampak pada diri Anda. Sekarang rasanya gimana badan Anda ya? Ada kerasa asam-asam gitu ya. Bapak Ibu, begitulah masalah, begitulah ujian, begitulah musibah, begitulah semua yang Anda rasakan asam begitu loh Bapak Ibu ya. Sepertinya itu ada, real sepertinya gitu ya. Tapi kemudian ketika Anda lihat, Anda pikirkan lebih dalam, Anda renungi, emang masih ada masalah buat Anda? Nggak ada kan? Cuma kita yang mendramatisir gitu loh. Kita yang mendramatisir masalah. Sampai ada lagu yang sangat terkenal gitu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Di mana? Di mana? Emang kita tahu rasanya? Emang udah dibelek begitu ya. Ada rasanya di situ, sakit di situ. Enggak juga gitu ya. Sebenarnya kita yang lebay Bapak Ibu. Kita yang mendramatisir hutang 1 miliar, 500 miliar, atau berapa miliar pun sekalipun ya, atau bahkan hanya 5 juta, 10 juta, lalu kemudian Anda katakan bahwa ini hidup berat sekali gitu ya. Anda harus terusir dari rumah kontrakan Anda 2 jam lagi, lalu kemudian aduh bagaimana kalau saya seandainya ini nggak punya uang, apa yang harus terjadi pada kehidupan saya? Anak saya udah ada 2, itu kan apa kata orang? Hey, mana itu semua? Nggak ada kok, nggak real kok, itu cuma bayangan dalam pikiran Anda, jeruk nipis Anda itu. So what gitu loh. Kalau memang waktunya tiba, pas jam yang memang harus ditentukan Anda harus keluar dari rumah kontrakan Anda, so what gitu loh. Keluar aja.
Iya, oke, nggak apa-apa orang mau bilang apa juga. Itu mah jeruk nipis yang ditanamkan pada diri kita. Padahal sesungguhnya it's not real. Itu nggak nyata, Bapak Ibu. Itu nggak nyata. Karena kehidupan kita, takdir kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mulia dan bahagia. Udah nggak ada yang lain. Itu takdir kehidupan kita. Takdir kehidupan kita adalah mulia dan bahagia. Tidak menjadi mulia, tidak menjadi bahagia karena banyaknya jeruk nipis yang kita tetesi. Bahkan bukan hanya ditetesi di lidah, tapi ditetesi di jantung kita, di liver kita, di ginjal kita. Gitu ya, kita tetesi di luka-luka kita. Semakin asam, semakin berat, semakin membuat kita akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Lebay Bapak Ibu, mendramatisir gitu loh. Padahal hidup kita udah bahagia, sempurna. Hidup kita udah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ditipu gitu ya dalam bisnisnya, hilang 500 juta gitu ya. Terus kemudian mengatakan, aduh ini 500 juta saya hilang, tega banget gitu kan. Itu yang bikin hilang itu adalah sahabat Anda misalnya, sahabat kita. Ya, Anda punya sahabat sebangku dari SD, SMP ketemu lagi, SMA ketemu lagi. Wah, kawan dekat. Terus kemudian setelah SMA pisah, lalu kemudian satu saat ketemu dalam sebuah reuni, lalu kemudian akhirnya Anda berbisnis dengan dia, Anda kasih modal 500 juta. Tiba-tiba itu uang, gitu kan, itu uang dibawa kabur sama teman Anda ini, sahabat Anda. Padahal uang 500 juta itu adalah uang yang Anda kumpulkan bertahun-tahun dengan karir Anda, meniti karir sebagai seorang pegawai negeri. Lalu kemudian Anda bilang gitu ya, tega banget ya, itu menggunting dalam lipatan, udah benar-benar gitu kan, saya percaya sahabat, katanya sahabat gitu, dasar dan seterusnya. Keluarlah kata-kata jeruk nipis dari diri Anda. Padahal sebenarnya apa yang terjadi sih? Nggak ada yang terjadi kan? Apa sih yang terjadi gitu ya? Oke lah, yang namanya hidup pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Saat itu yang terjadi gitu ya, kita pernah bertemu dengan sahabat kita si A, lalu kemudian berpisah, lalu kemudian bertemu lagi, lalu kemudian berpisah lagi, selesai. Ya, itu aja kok. Hidup ini memang kumpulan dari pertemuan dan perpisahan. So what gitu loh. Ya. Terus kemudian 500 jutanya bagaimana gitu ya. Nah 500 juta itu Bapak Ibu ya namanya bisnis. Ada kadang rugi, kadang untung. Kadang untung banyak, kadang untung sedikit. Ya so what gitulah, kadang dibawa kabur orang. Ya udah, itu namanya bisnis. Itu namanya usaha, resiko. Resiko itu gitu ya, kadang dapat, kadang enggak. So what gitu loh. Emang begitu kehidupan gitu kan. Dan dulu juga kita nggak punya apa-apa toh. Kita lahir di muka bumi, kita nggak punya apa-apa. Sekarang Allah ambil, ya udah, itu mah perhiasan. Allah jadikan kita perhiasan, Allah titipkan perhiasan dan Allah mau ambil. Tapi caranya itu loh, dia sampai ngambil gitu ya dengan teganya gitu, ngambil ke kita. Itu juga bukan apa-apa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa memilih di antara 4 pilihan. A, 500 juta itu untuk ngobatin jantung Anda yang harus di-bypass dan membutuhkan uang 500 juta. Atau 500 juta ini untuk transplantasi ginjal Anda. Ginjal Anda harus dicopot satu, lalu kemudian beli ginjal orang lain, habis uang 500 juta. Ya kan? Atau 500 juta ini karena anak Anda ketangkep sama polisi, kena narkoba, lalu kemudian Anda habis untuk ngurusin anak Anda 500 juta. Atau yang D, uang ini dibawa kabur oleh sahabat Anda. Yang mana yang Anda pilih? Kalau yang Anda pilih yang D, so what gitu. Nggak ada apa-apa kan? Masalah ini bukan menjadi masalah ketika Anda katakan bahwa hidup Anda sudah bahagia, sudah sempurna. Ya. Tapi hidup menjadi masalah karena banyak jeruk nipis Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Udah, ya udah. Ya udah, 500 juta hilang, ya so what gitulah. Alhamdulillah belum jantung yang hilang. Alhamdulillah belum ginjal yang hilang. Alhamdulillah anak masih jadi anak yang soleh. So what gitu loh. Bapak Ibu, sikap hidup yang seperti ini akan melahirkan banyak rezeki. Percaya saya. Ada banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang mereka juga nggak punya
nikmat yang begitu besar. Mungkin Anda pernah dengar namanya Nick Vujicic gitu ya. Beliau itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau mau pakai jeruk nipis, dia akan katakan gitu, gimana bisa hidup? Tuhan tega banget, ya. Tuhan nggak adil banget, orang lain pada punya tangan, sementara saya nggak punya tangan. Dua-duanya nggak ada, Bapak Ibu. Lalu kemudian kakinya juga nggak ada. Mungkin Bapak Ibu silakan googling atau search di YouTube Nick Vujicic gitu ya. Lalu kemudian Anda nikmati betul film bersama dia. Betapa nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Kalau dia mau pakai jeruk nipis gitu ya, maka hidupnya nggak jadi apa-apa. Tapi Nick Vujicic ya, itu memilih untuk melepaskan jeruk nipisnya. Bahwa hidup ini sudah terlalu indah. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia karena nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Pertanyaan saya terhadap diri saya sendiri juga Bapak Ibu yang mendengarkan audio saya. Kita punya tangan, punya kaki, berapa banyak orang yang terinspirasi dengan kehidupan kita. So what gitu loh. Sudah, lepaskan jeruk nipis itu. Ya, kalaupun seandainya sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, siapa sih yang nggak punya masalah di muka bumi ini? Semua punya masalah. Termasuk saya juga yang berbicara di audio ini. Tapi mereka-mereka yang memiliki masalah itu, ya, ada dua sikap. Satu, memilih menjadikan masalah itu sebagai jeruk nipis yang membuat dirinya nggak bisa bergerak kembali. Ya, ditetesi semua jeruk nipisnya di dalam kehidupannya dia sehingga akhirnya seluruh organnya nggak berfungsi. Atau pilihan yang kedua, dia melepaskan jeruk nipisnya dan mengatakan bahwa hidupnya sudah sempurna. Nick Vujicic adalah satu contoh yang dititipkan Allah buat kita. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian. So what gitu, ya, nggak ada masalah. Anda udah nggak punya masalah kok. Kalaupun sekarang Anda punya masalah, itu bukan masalah. That's not real. Itu tidak nyata. Itu hanya bayangan-bayangan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, lepaskan jeruk nipisnya. Semakin Anda pegang jeruk nipis Anda, semakin Anda tidak punya rezeki, Bapak Ibu. Percaya saya. Semakin Anda pegang jeruk nipisnya, semakin Anda tetesi kehidupan Anda dengan jeruk nipis itu, semakin rezeki tidak datang pada diri Anda. Tapi semakin Anda lepas itu jeruk nipisnya, semakin Anda legakan diri Anda bahwa oke, terima kasih ya Allah, Kau telah titipkan masalah padaku, tapi ini bukan masalah, ini adalah bagian dari kenikmatan kehidupan saya. Maka sebentar lagi rezeki Anda akan hilang, atau rezeki Anda, mohon maaf ya, rezeki Anda akan datang pada diri Anda dan masalah Anda akan hilang seluruhnya. Jadi Bapak Ibu, itulah magnet rezeki. Magnet rezeki berbicara tentang Anda yang sudah sempurna, Anda yang sudah bahagia, Anda yang sudah mulia. Tidak menjadi mulia hanya karena bayangan yang tidak real dalam kehidupan Anda. Yang sebenarnya Allah inginkan Anda bahagia. Coba renungkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah membuat hatimu lapang? Masya Allah. Inilah agama, inilah din, inilah Allah ingin membuat hati kita lapang. Lepaskan itu jeruk nipisnya. Maka Anda sebentar lagi akan menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.